Hello guys, welcome back to my channel. Jadi, di video kali ini aku bakal sharing-sharing ke kalian pengalaman aku di sekolah menengah kejuruan pariwisata atau disebut juga dengan jurusan UPW. So, sebelum aku jelasi berbagai pengalaman aku di jurusan pariwisata, kalian jangan skip video ini supaya kalian tahu bagaimana teori dan kepribadian pariwisata. Oke guys, dan jangan lupa sebelum kalian tonton video ini, kalian harus klik subscribe, like, dan komen agar kalian mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari saya. Iya. So guys, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja guys. Next. Oke guys, so sebelumnya aku boleh dong kenalan dulu. Oke. Jadi namaku itu Adeng Firmansyah. Aku sekolah di SMK Negeri 1 Beringin, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu sekolah Adiwiyata. Sangat best lah pokoknya guys. Oke guys, langsung aja aku ceritai dari awal ya guys. Kenapa aku sekolah di jurusan pariwisata? So, motivasi aku kenapa aku masuk di jurusan pariwisata, karena di jurusan pariwisata itu banyak sekali bidang prospek pekerjaan pariwisatanya, atau banyak sekali peluang dalam pekerjaannya. Nah, kenapa aku katakan begitu? Karena di Indonesia ini merupakan suatu negara kepulauan yang dimana tempat wisatanya pasti banyak. Dan pastinya nih ya guys, di pariwisata itu atau di destinasi wisata itu bukan hanya bidang pekerjaannya sebagai pengelola pariwisata, tetapi banyak sekali bidang prospek pekerjaannya. Contohnya tour guiding, event organizer, entertainer, travel blogger, dan masih banyak lagi guys. Jadi itu sebagai salah satu motivasi saya masuk ke dalam sekolah pariwisata. Dan bukan hanya itu ya guys, aku suka di jurusan pariwisata itu karena aku suka yang namanya traveling atau jalan-jalan. Tapi jangan keliru ya guys, kita di situ bukan hanya untuk jalan-jalan, bukan hanya untuk having fun atau refreshing lainnya, tetapi kita di situ banyak melakukan berbagai activity, mulai dari mengobservasi dan mengenali berbagai keunikan serta diversity budaya, adat istiadat, dan juga kesenian. Dan biasanya juga kita mengamati atau mengobservasi keindahan alam serta melakukan konservasi SDA, sumber daya alam. Dan kalau menurut pengalaman aku nih guys, kami di semester awal itu melakukan yang namanya city tour, yang mana kami itu mengunjungi tempat yang ada di Medan yang berhubungan dengan sejarah dan budaya yang ada di Medan. Seperti kami mengunjungi Museum Sumatera Utara dan juga Masjid Raya Medan, Taman Buaya, Perpustakaan Sumatera Utara, dan Istana Maimun. Jadi ada 5 tempat ya guys yang kami kunjungi. Dan dari tur kami ini merupakan tujuan perjalanan culture motivation, atau disebut dengan keinginan untuk mengetahui berbagai kebudayaan atau budaya, adat istiadat, serta kesenian. Dan yang pasti ya guys, kami itu melakukan perjalanan tersebut seperti yang saya katakan tadi, kami itu bukan hanya untuk jalan-jalan, tetapi melakukan observasi di berbagai tempat. Tujuannya itu ya guys, agar kami itu dapat mengetahui berbagai sejarah serta keunikan yang ada di tempat-tempat wisata tersebut. Next, anak pariwisata mampu menguasai bahasa asing atau bahasa internasional. Nah, memang pada poin ini merupakan salah satu potensi yang penting dalam sektor industri pariwisata. Kenapa saya katakan begitu guys? Karena wisatawan yang mengunjungi berbagai destinasi di Indonesia itu bukan hanya wisatawan lokal atau domestik saja teman-teman. Akan tetapi wisatawan mancanegara juga banyak mengunjungi destinasi yang ada di Indonesia guys. Nah, bukan hanya untuk wisatawan aja guys. Peranan bahasa asing dalam sektor industri pariwisata itu diantaranya adalah untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Indonesia itu ke luar negeri guys. Kemudian melakukan pelayanan reservasi serta melakukan akomodasi hotel atau perjalanan, kemudian pelayanan saat guiding. Nah, intinya nih guys, supaya sektor pariwisata itu berkembang, itu pemenuhan SDM-nya harus berdedikasi dan efisiensi. Iya.
Tapi nih guys, kalau di sekolah aku sih itu ada 2 bidang mata pelajaran, bidang kebahasaan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi kalau bagi kalian mungkin masih awam dalam bahasa Mandarin ya guys. Sebenarnya dalam berbagai bidang bahasa itu bisa dipahami guys. Itu cuman tergantung dari step by step kalian dalam mempelajarinya guys. Next, anak pariwisata mengutamakan grooming yang prima. Di sekolah SMK pariwisata itu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya grooming. Grooming bisa disebut juga dengan penampilan yang rapi, bersih, dan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Grooming sangat diutamakan dalam dunia industri pariwisata guys. Kenapa saya kata begitu? Karena beberapa syarat prospek bidang pekerjaan itu pasti mengutamakan yang namanya grooming atau penampilan yang prima. Nah, ketika kita melakukan pelayanan atau bersosialisasi dengan wisatawan, teman, atau kolega, itu grooming sangat diperlukan guys. Karena sebagai bentuk perhatian atau respect dari orang-orang yang ada di dekat kita. Dan yang pasti guys, grooming itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP. Baik itu dalam segi perhiasan, seragam, ataupun perawatan. Nah, saya ambil contoh satu ya guys. Misalnya, dalam sektor industri pariwisata itu ada yang namanya tour leader. Nah, tour leader ini dia memandu para wisatawan itu di dalam sebuah bus. Tetapi groomingnya itu berlebihan, make upnya berlebihan, perhiasannya berlebihan, dan perawatan serta penampilannya itu berlebihan. Kebetulan tour leader ini perempuan ya guys. So, itu sebagai bentuk pandangan negatif dari para wisatawan. Wisatawan merasa terganggu dengan penampilan dari tour leader tadi. Nah, oleh sebab itu grooming itu sangat dipentingkan karena sebagai bentuk respek dari pandangan dari para wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Oke guys, itulah beberapa fakta unik serta pengalaman saya di bidang pariwisata.